Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kussudarsana selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian dan Bisnis kelas A. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Damayanti, NIM B1190011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan atau proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Syariah, Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tahun 2018 sampai 2021. Baik, akan kita simak ulasan berikut. Latar belakang. Bank Syariah hadir di Indonesia merupakan wujud dari permintaan masyarakat yang membutuhkan lembaga keuangan dengan sistem perbankan yang halal dan memenuhi prinsip syariah. Salah satu hal yang terpenting dalam menjaga keeksistensian suatu bank yaitu adanya hasil yang maksimal dalam operasional bank yang dilihat dari peningkatan kinerja keuangan yang dimiliki sebuah bank dibanding dengan periode sebelumnya. Kinerja keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan manajerial dari segala aspek dalam dunia perbankan. Informasi yang disajikan dalam kinerja keuangan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait baik investor, kreditor, dan pihak-pihak luar perbankan untuk memprediksi kinerja keuangan yang sebenarnya pada setiap periode menurut Agus Sartono 2001. Rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan adalah rasio return on asset atau yang bisa kita singkat menjadi ROA. Huta Galung DKK 2013 menyatakan bahwa semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik karena tingkat pengembalian return semakin besar. Di sini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah capital adequacy ratio atau CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset? Yang kedua, apakah non-performing financing berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset? Yang ketiga, apakah operational efficiency ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset? Yang keempat, apakah financing to deposit ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset? Di sini saya memperoleh kerangka berpikir yaitu capital adequacy ratio berkedudukan menjadi hipotesis 1, non-performing financing operational efficiency ratio, financing deposit ratio berkedudukan menjadi variabel independen dan variabel dependen berupa return on asset. Memperoleh hasil hipotesis yaitu H1 berupa CAR, NPF, OOR, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Yang kedua, hipotesis 2 berupa CAR, NPF, OOR, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Metode penelitian. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk populasi dan sampel menggunakan sampel Puplos sampling dan populasi dalam penelitian adalah seluruh bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sumber dan sumber data. Data sekunder dengan menggunakan data perkutal selama periode Januari 2018 sampai Desember 2021. Metode pengumpulan data berupa laporan keuangan bank syariah triwulan periode 2018 sampai 2021. Dan yang terakhir ada metode analisis data dan variabel penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda. Variabel penelitian berupa variabel X atau independen yaitu KAR, NPF, EOR, dan FDR. Sedangkan variabel Y atau dependen berupa ROA. Kajian pustaka. Yang pertama ada capital adequacy ratio dijadikan variabel independen yang mempengaruhi ROA berdasarkan atas hubungannya dengan tingkat resiko bank yang bermuara pada profitabilitas bank. Yang kedua, non-performing financing dijadikan variabel independen yang mempengaruhi ROA didasarkan hubungannya dengan tingkat resiko bank yang bermuara pada profitabilitas bank. Operational efficiency ratio digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga.
Yang keempat ada financing to deposit ratio dijadikan variabel independen yang mempengaruhi ROA didasarkan hubungannya dengan tingkat resiko bank yang bermuara pada profitabilitas bank. Return on asset. Return on asset ini adalah perbandingan antara pendapatan bersih atau net income dengan rata-rata aktiva average aset atau perbandingan dari laba sebelum pajak dan zakat terhadap total aset. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.